Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tunanetra. Yang pertama, dampak ketunanetraan pada anak terhadap psikologis orang tua. Hambatan penglihatan yang terjadi terhadap seorang anak tunanetra selalu menimbulkan masalah emosional terhadap psikologis orang tuanya. Ibu maupun ayah akan merasakan kekecewaan, kesedihan, bahkan mungkin malu, serta berbagai bentuk emosi lainnya. Mungkin mereka akan merasa bersalah dan saling menyalahkan. Mungkin juga akan diliputi oleh rasa marah yang dapat meledak dalam aneka cara. Hingga pada kasus yang ekstrim, bahkan bisa mengakibatkan perceraian orang tua. Persoalan seperti ini terjadi dalam banyak keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas, terutama tunanetra. Reaksi orang tua terhadap ketunanetraan anaknya ada yang penerimaan secara realistis terhadap anak dan ketunanetraannya, penyangkalan terhadap ketunanetraan anak, overproteksi atau perlindungan yang diberikan secara berlebihan, penolakan secara tertutup, hingga penolakan hingga terbuka. Selanjutnya, dampak ketunanetraan pada perkembangan bahasa anak. Hambatan penglihatan berdampak pada perolehan konsep makna. Bayi dengan hambatan penglihatan cenderung menggunakan bahasa dalam cara yang berbeda dari bayi awas. Bayi awas akan menggunakan bahasa tidak hanya untuk tujuan komunikasi, tetapi juga untuk memperolehan konsep. Sedangkan bayi dengan hambatan penglihatan yang sudah dapat berbahasa menggunakan bahasa semata-mata untuk bertujuan komunikasi dan bukan untuk pemerolehan konsep. Anak tunanetra tetap berada pada fase ekololia pada periode yang lama dan cenderung akan menjadi verbalisme. Dengan demikian, anak dengan hambatan penglihatan akan lebih miskin konsep daripada anak awas. Dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa anak. Kehilangan penglihatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan memahami dan menggunakan bahasa, dan tidak terdapat defisiensi dalam bahasa anak tunanetra. Berbagai studi yang membandingkan anak-anak tunanetra dan awas tidak menemukan perbedaan dalam aspek-aspek utama perkembangan bahasa, karena persepsi auditor lebih berperan daripada persepsi visual sebagai media belajar bahasa. Maka anak tunanetra relatif tidak terhambat dalam fungsi bahasanya. Banyak anak tunanetra bahkan lebih termotivasi daripada anak awas untuk menggunakan bahasa, karena bahasa merupakan saluran utama komunikasinya dengan orang lain. Saldo defisiensi yang oleh beberapa peneliti temukan pada bahasa anak tunanetra adalah tingginya kadar verbalisme pada bahasa mereka. Ketunanetraan di bahasa tubuh atau body language adalah postur atau gerakan tubuh termasuk ekspresi wajah dan mata yang mengandung makna pesan, merupakan sarana komunikasi yang penting untuk melengkapi bahasa lisan di dalam bahasa komunikasi sosial. Keterampilan bahasa tubuh secara tradisi dipelajari melalui modeling dan umpan balik menggunakan penglihatan. Bahasa tubuh harus diajarkan pada anak tunanetra secara sistematis dan terencana. Sejumlah peneliti telah berhasil dalam mengerjakan
keterampilan bahasa tubuh kepada anak tunanetra melalui prinsip-prinsip behavioristik. Buku ajar bahasa bagi anak tunanetra seyogyanya menyakup bahasa tubuh melalui drama misalnya. Selanjutnya, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak. Ketunanetraan mengakibatkan 3 keterbatasan yang serius pada perkembangan fungsi kognitif. 1. Dalam sebaran dan jenis pengalaman anak. 2. Kemampuannya dalam bergerak di dalam hubungannya. 3. Dalam interaksinya dengan lingkungannya. Permasalahan dalam perkembangan kognitif tersebut mungkin disebabkan oleh kurang kayanya informasi, didasarkan pada fakta bahwa indera-indera lain tidak dapat memproses informasi secara efisien. Indera penglihatan, misalnya, bila anak-anak yang awas menyusun jigsaw puzzle atau teka-teki potongan-potongan gambar, mereka dapat melihat masing-masing potongan gambar itu dan dengan cepat dapat menentukan kemana arah membujuknya dan menafsir luar bidang yang tepat untuk potongan gambar tersebut. Dengan berkoordinasi dengan mata, otak dapat memproses warna dan bentuk masing-masing potongan gambar itu secara hampir berbarengan dalam kaitannya dengan potongan-potongan lain untuk menentukan lokasinya. Tidak ada alat indera lain yang mampu memberi begitu banyak informasi secara demikian cepatnya. Akan tetapi, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa keterbatasan akibat hilangnya penglihatan ini juga membatasi potensi. Saat terjadi, ketunanetraan juga akan berdampak terhadap perolehan pengetahuan dan konsep-konsep. Ketunanetraan yang terjadi sebelum kelahiran atau saat kelahiran akan berdampak miskinnya informasi dan yang diperoleh. Yang hal ini akan berakibat pada kemiskinan konsep dan pengalaman. Anak tunanetra mengembangkan konsepnya terutama melalui pengalaman faktual, sedangkan anak awas melalui pengalaman visual. 2 jenis persepsi aktual yaitu sintetik touch dan analistik touch. Perabaan sintesis mengacu pada eksplorasi taktual terhadap objek yang cukup kecil untuk dicangkup oleh 1 atau 2 belah tangan. Bila objek itu terlalu besar untuk dapat persepsi melalui perabaan sintetis, maka dipergunakan perabaan analitik. Perabaan analitis adalah kegiatan meraba bagian-bagian suatu objek secara suksesif dan kemudian secara mental mengkonstruksikan bagian-bagian tersebut menjadi satu persatuan yang utuh. Orang tunanetra harus mempersepsikan satu demi satu atau bagian demi bagian sebelum dapat mengintegrasikannya menjadi satu konsep. Indera perabaan umumnya hanya berfungsi jika aktif dipergunakan untuk keperluan kognisi. Sedangkan penglihatan aktif berfungsi selama mata terbuka. Oleh karena itu, untuk memperkaya kognisinya, anak tunanetra harus sering didorong untuk mempergunakan indera perabaannya untuk keperluan kognisi. Akan tetapi, di dalam masyarakat kita di mana objek-objek tertentu ditabuhkan untuk diraba, dorongan untuk mempergunakan indera peraba itu sering harus dibatasi demi menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial. Baiknya persepsi taktual, sebagaimana halnya dengan baiknya persepsi visual, tergantung pada kemampuan individu untuk menggunakan berbagai macam strategi dalam memperolehnya. Selanjutnya, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan orientasi dan mobilitas anak.
Kemampuan yang paling terpengaruh oleh ketunanetraan untuk berhasil dalam penyesuaian sosial individu tunanetra adalah kemampuan mobilitas, yaitu keterampilan untuk bergerak secara leluasa di dalam lingkungannya. Keterampilan mobilitas ini sangat terkait dengan kemampuan orientasi, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan lokasi antara satu objek dengan objek lainnya yang di dalam lingkungan. Metode petakognitif lebih direkomendasikan karena cara tersebut menawarkan fasibilitas yang lebih baik dalam fasilitasi hubungan. Bayangkan 3 titik yang berurutan A, B, C memproses informasi terhadap orientasi lingkungan dengan metode urutan, membatasi gerakan individu sedemikian rupa sehingga ia dapat bergerak dari A ke C melalui B. Tetapi individu yang memiliki peta kognitif dapat pergi ke titik A langsung ke titik C tanpa melalui B. Menurut pendapat di atas, metode peta kognitif lebih direkomendasikan dalam mempelajari orientasi dan mobilitas karena cara tersebut lebih dapat menyesuaikan dengan lingkungan. Melalui metode metakognitif ini, anak dapat mengikuti garis yang ditentukan. Metode konseptualisasi ruang apapun, metode urutan ataupun metode petakognitif ini, individu penyandang tunanetra tetap kekurangan dalam bidang orientasi dan mobilitas dibandingkan dengan sebayanya yang awas. Mereka kurang mampu atau tidak mampu sama sekali menggunakan visual method work. Selain itu, penunanetraan harus lebih bergantung pada peroleh pergambaran dalam lingkungannya dalam individu yang awal. Individu tunanetra bervariasi dalam keterampilan orientasi dan mobilitas, tetapi tidak mudah untuk menemukan apa yang membuat satu individu tunanetra lebih terampil dalam individu daripada lainnya. Misalnya, akal sehat mungkin mengatakan bahwa mobilitas mereka yang masih memiliki sisa penglihatan akan lebih baik daripada penyandang tunanetra yang buta total. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Siswa tunanetra harus memperoleh perhatian orientasi dan mobilitas. Program latihan orientasi dan mobilitas tersebut harus mencakup sejumlah komponen, termasuk kebugaran fisik, koordinasi motor, postur, keluasan gerak, keterampilan menggunakan tongkat, dan latihan untuk mengembangkan fungsi indera-indera yang masih berfungsi. Selanjutnya, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan keterampilan sosial anak. Mengajarkan keterampilan sosial termasuk mendalami bahasa nonverbal kepada anak tunanetra dapat merupakan sebagai tugas yang sangat menantang karena keterampilan tersebut secara terapisi dipelajari melalui modeling dan umpan balik menggunakan penglihatan. Bahasa nonverbal yang umumnya didapatkan anak awas secara insidental melalui proses modeling harus diajarkan secara sistematis pada anak tunanetra. Tetapi sejumlah peneliti telah berhasil dalam mengajarkan keterampilan sosial pada anak tunanetra melalui prinsip-prinsip behavioristik. Satu hambatan lain bagi tercapainya penyesuaian sosial yang baik bagi sejumlah individu tunanetra adalah perilaku stereotipik atau stereotypic behavior. Perilaku stereotipik yang sering juga disebut mannerisme atau blindisme adalah gerakan-gerakan khas yang menjadi kebiasaan yang sering dilakukan tak disadari, seperti menggoyangkan tubuh, menekan bola mata, bertepuk tangan, dan lain sebagainya yang dilakukan di luar konteks. 3 teori utama yang saling bertentangan mengenai sebab-sebab berkembangnya perilaku stereotipik adalah 1. Kurangnya rangsangan penginderaan, 2.
kurangnya sosialisasi. 3. Pola-pola perilaku yang pernah menjadi kebiasaannya bila mengalami stres. Perilaku stereotipik mungkin merupakan cara yang bijaksana bagi anak untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman untuk mengatasi situasi stres. Selanjutnya, dampak ketunanetraan terhadap kegiatan kehidupan sehari-hari. Dampak ketunanetraan terhadap keterampilan kehidupan sehari-hari. Ketunanetraan memiliki dampak yang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyandangnya. Dampak secara langsung menyebabkan tunanetra tidak dapat menggunakan penglihatan dalam kegiatan sehari-hari seperti membaca dan menulis. Sebagai gantinya, mereka harus menggunakan indera perabaan untuk membaca dan menulis. Sedangkan dampak secara tidak langsung sangat tergantung pada banyak faktor. Misalnya, seberapa berat ketunanetraannya yang dialami, kapan ketunanetraan itu terjadi, serta bagaimana sikap keluarga dan masyarakat terhadap penyandang tunanetra tersebut. Dampak tidak langsung inilah yang justru seringkali menimbulkan dampak negatif. Ketika lingkungan dapat mengajarkan KKS dengan cara yang efektif pada anak tunanetra, maka anak akan bisa melakukan kehidupan sehari-hari dengan cara yang efektif, seperti anak pada umumnya. Sebaliknya, ketika anak tidak diajarkan mengenai kehidupan sehari-hari, kegiatannya, atau mendapatkan pengajaran yang tidak sesuai dengan kondisi anak, maka anak akan mengalami kesulitan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Seberapa jauh dampak kehilangan atau kelainan terhadap kemampuan seseorang tergantung pada faktor, misalnya kapan atau sebelum atau sesudah lahir, masa balita, atau sesudah 5 tahun terjadinya kelainan, berat ringannya kelainan, jenis kelainan, dan lain-lain. Seseorang yang kehilangan penglihatannya sebelum lahir sering sampai usia 5 tahun, pengalaman visualnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Sedangkan yang kehilangan penglihatan setelah usia 5 tahun atau lebih dewasa biasanya masih memiliki pengalaman penglihatan sekitar usia 5 tahun. Tetapi memiliki dampak yang lebih buruk terhadap penerimaan diri. Selanjutnya, sejarah pendidikan bagi anak tunanetra. Pertama, sejarah pendidikan anak tunanetra di dunia. Sekolah pertama bagi anak tunanetra yang diberi nama L'Institution National des Jeunes atau EVG di Eropa didirikan di Paris pada tahun 1784 oleh Valentin Hau. Tetapi jelas bahwa berbagi Eropa sejumlah kecil tunanetra sudah menerima pendidikan formal sebelum tahun itu. Kadang-kadang di tempat setempat sekolah bersama-sama dengan anak-anak yang awas. Beberapa dari anak tersebut dalam masa kehidupannya selanjutnya bahkan berhasil mencapai prestasi nasional maupun internasional dalam berbagai bidang kebudayaan dan akademik. Salah seorang dari individu luar biasa ini adalah akademisi Inggris Nicholas Saunderson yang lahir pada tahun 1682 dan kehilangan penglihatan pada masa bayinya karena cacat. Dia dididik di sebuah sekolahan di Penistone di Yorkshire dan menonjol dalam sastra klasik, kemudian dalam matematika. Dia selanjutnya masuk Cambridge University, di mana dia diangkat sebagai profesor dalam bidang matematika dan meniti karir yang menonjol hingga meninggalnya pada tahun 1739.
Contoh lainnya adalah pendeta terkemuka dan kepala sekolah di Skotlandia yang bernama Thomas Bradlaugh, yang meskipun buta sejak lahir, dididik di sebuah sekolah dasar biasa. Dia banyak menulis puisi dan merupakan salah seorang sahabat pujangga Robert Burns Lawnford. Bahwa munculnya para emansipator pada awal abad ke-18 ini merupakan salah satu faktor yang mendorong minat orang terhadap pendidikan bagi orang-orang yang tunanetra. Namun, contoh baik ini sesungguhnya adalah topeng bagi keberadaan yang menyedihkan dari kemiskinan dan kebodohan yang merupakan nasib kebanyakan tunanetra di Eropa pada abad ke-18 serta abad awal ke-19. Selama masa-masa rusuh yang menyitari revolusi Perancis, sekolah yang didirikan oleh Hau itu untuk sementara luput dari perhatian orang, dan Hau melanjutkan pekerjaannya di Berlin dan Petersburg, di mana ia membantu mendirikan sekolah-sekolah khusus baru bagi tunanetra. Selama 2 dekade berikutnya, sekolah-sekolah semacam ini berdiri di kota-kota besar di seluruh Eropa. Sekolah khusus bagi tunanetra pertama di Inggris dibuka di Liverpool pada tahun 1891 yang diikuti oleh sekolah-sekolah di Edinburgh, Bristol, London, dan kota besar-besar lainnya. Pendirian sekolah-sekolah di Inggris itu dipelopori oleh badan sukarela, filantropis, atau organisasi keagamaan, dan sering dilengkapi dengan bengkel-bengkel kerja maupun rumah khusus untuk tunanetra dewasa yang disebut asilum. Meskipun sekolah khusus bagi tunanetra di Inggris sudah terorganisasi dengan baik sejak tahun 1860-an, tetapi sekolah-sekolah tersebut baru melayani sebagian saja anak tunanetra yang membutuhkan pendidikan. Menurut Hau, 1988, kampanye untuk mendapatkan pendidikan dasar bagi semua anak yang tunanetra dimulai pada tahun 1869. Elizabeth Gilbert, putri tunanetra dari Uskup Chichester, menggalang sebuah petisi yang menuntut agar anak tunanetra tercakup dalam Undang-Undang Nasional tentang Pendidikan Dasar Universal. Pendidikan dasar universal memperkenalkan di Inggris pada tahun 1870, walaupun UNED tidak mewajibkan sekolah umum untuk menyakupkan penyelenggaraannya anak-anak tunanetra. Namun, anak tunanetra dengan jumlah yang cukup besar diterima di banyak sekolah umum lokal. Kemudian yang kedua, sejarah pendidikan anak tunanetra di Indonesia. Pada tanggal April 1981, diresmikanlah awal usaha tunanetra di Indonesia oleh CHRE TH Fans, Batem Farnbird, Dr. H.A. Yusuf, DSW Kolingan, MRAA Surya Atmaja, dan lain-lain. Perkumpulan ini diberi nama Vereniging tot Verbetering van het Lot der Blinden in Nederland of Indi dengan surat keputusan pemerintah nomor 9 tanggal 6 Agustus 1901. Sebagai pelindungnya adalah Gubernur Jenderal W. Rosboom. Pimpinan pertama dalam usaha ini didapat oleh G.W. van der Zanden yang diresmikan pada upacara pembukaan Bandung Blinde Institute atau Lembaga Rumah Buta pada tanggal 16 September 1901 di Jalan Cicendo nomor 2 Bandung. Dengan mengikuti perkembangan jumlah murid pada bulan Mei 1902, Lembaga Rumah Buta pindah ke Jalan Dagra Bandung. Saat itu, wakil direktur lembaga tersebut adalah
Nyonya von Hugevitech dan Dr. Wisuf sebagai pengawas harinya. Permasalahan usaha tersebut menarik perhatian berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Bantuan-bantuan pun berdatangan, antara lain dari negeri Belanda dan Raja Wongtai. Keberhasilan usaha ini digunakan untuk memulai pembukaan workshop. Pada tahun 1902, dibelilah sebidang tanah seluas 3 bahu yang terletak Jalan Pajajaran nomor 52 Bandung. Setelah dibangun dengan bantuan pemerintah, maka pada tanggal 24 Juli 1903, Kompleks Rumah Buta Bandung diresmikan oleh Ketua Kehormatan Perkumpulan Residen, yaitu G.J.A. Gosot, yang kemudian diserahkan kepada Ketua Perkumpulan yang ini Dr. Wisuf. Dan sejak itu lembaga Rumah Buta berlokasi di Pajajaran nomor 52 Bandung yang sekarang dikenal PSBN Wiataguna. Direktur lembaga Van der Zanden pada tahun 1902 meninggal dunia, diganti oleh F. Meves. Dalam bidang pendidikan, lembaga Rumah Buta mulai menerapkan 100 sistem baru, yaitu dengan cara meraba, mencium, dan mencicipi sehingga tumbuhan dan tentang tanah liat tidak lagi asing bagi tunanetra. Tahun 1904, Woodford telah memberikan pekerjaan teratur kepada 49 tunanetra dengan bahan baku yang murah dan biasa ada di desa. Dengan maksud bahwa di kemudian hari para pekerja tunanetra dapat mencari nafkah sendiri di desa masing-masing. Di bidang pendidikan anak asuh tak kalah dengan anak awas. Hal ini dibuktikan dengan adanya anak asuh tunanetra yang telah dapat menyelesaikan pendidikan Triseum atau tingkat SMU sekarang dengan baik. Demikianlah perkembangan tunanetra di Indonesia saat itu. Pada tahun 1906, Dr. Wisuf telah membuat laporan bahwa pekerjaan konsolidasi perkumpulan lebih mantap. Namun sayang bahwa kedatangan tunanetra sangat kurang. Untuk mengatasinya, maka usaha penyuluhan lebih ditingkatkan lagi dengan bantuan pamung praja dengan kepala sekolah melalui pengedaran laporan-laporan, folder-folder, demonstrasi, keterampilan tunanetra, dan lainnya. Tahun 1952 telah berdiri sekolah pendidikan luar biasa yang pertama kali di Bandung untuk mendidik calon tenaga guru khusus yang diperlukan oleh lembaga-lembaga pendidikan anak tunanetra. Pada 18 September 1977 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah RI dengan Helen Keller International Incorporated untuk meningkatkan pendidikan para penyandang tunanetra dengan program utama pengembangan pelatihan orientasi dan mobilitas serta pendidikan terpadu anak tunanetra. Tanggal 1 November 1979, berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial nomor 41 garis miring HUK garing KIP garing X1 garing 79 Wiataguna merupakan unit pelaksanaan teknik kantor nilai wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat dengan nama Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Mata dan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial nomor 6 garing KIP garing BRS garing 4 garing 1994, maka perubahan nama berubah menjadi Panti Sosial Bina Netra Wiataguna. Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial nomor 59 garing HUK garing 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang organisasi dan tata kerja PSBN Wiataguna sebagai UPT di bawah Direktur Jenderal Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia dengan klasifikasi tipe A. Hingga saat ini, eksistensi XBN Wiyata guna sebagai PSBN tertua di Indonesia masih dapat dirasakan oleh para tunanetra yang menuntut ilmu, baik di lingkungan Wiyata Guna itu sendiri maupun di sekolah luar biasa yang berlokasi di sekitar lingkungan Wiyata Guna atau yang bersekolah di maupun yang kuliah di tempat lain namun berdiam di PSBN Wiyata Guna. Selanjutnya, layanan kompensatoris anak tunanetra. Pertama, pengenalan diri, lingkungan, dan mobilitas. Pengenalan diri pada anak tunanetra diperlukan untuk memupuk rasa percaya diri anak. Ketika anak mampu mengenal diri mereka dengan baik, maka anak tahu tentang potensi yang ada pada diri anak. Dan dia dapat mengembangkan petisi itu dengan baik. Lingkungan baru bagi anak tunanetra adalah hal yang membuat tunanetra merasa takut orang-orang di sekitar tunanetra memberi layanan anak untuk memberikan lingkungan baru dengan mengajaknya untuk mengitari lingkungan dan diberi penjelasan. Anak juga tidak terlalu sering diberi arahan ataupun didampingi secara terus-menerus. Saat anak sudah beberapa kali didampingi untuk mengitari lingkungan sekitar, anak dapat berjalan sendiri dengan pengawasan sedikit jauh. Hal ini juga melatih tingkat kepekaan anak. Yang kedua, keterampilan sosialisasi dan komunikasi. Anak tunanetra untuk fase-fase tertentu memiliki masalah sosialisasi, di mana dia merasa tidak sama dengan teman lainnya. Mereka cenderung memilih untuk bersosialisasi dengan sesama anak tunanetra. Layanan yang bisa diberikan untuk anak tunanetra yaitu dengan aktifnya orang yang berada di sekitar anak tunanetra untuk mendukung agar sering berinteraksi dengan anak lainnya. Anak dapat disekolahkan di sekolah itu inklusi. Dengan begitu, perkembangan kosakata yang dimiliki anak juga terus berkembang. Anak juga dapat belajar bagaimana bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga, kompensatori pendidikan untuk anak tunanetra. Tulisan Braille memberi ketajaman pada jari jemari tunanetra. Media pembelajaran anak menjadi dua. Satu, kelompok Buddha dengan media pembelajaran adalah tulis Braille. Dua, kelompok Low Vision dengan medianya adalah tulisan awas yang dimodifikasi, huruf diperbesar, penggunaan alat pembesar tulisan. Keterampilan kompensatoris bagi anak tunanetra. Yang pertama, keterampilan membaca dan menulis huruf Braille. Dua, keterampilan penciuman agar mampu memberikan suatu benda tertentu. Mengenai ketajaman indera pendengaran, cara memaksimalkan indera pendengaran anak dengan hambatan penglihatan dapat dilakukan dengan melatih kepekaan anak melalui suara yang didengarnya secara berulang-ulang. Mengenai mobilitas, sesuai dengan kurikulum orientasi dan mobilitas kurikulum pendidikan luar biasa dari tahun 2001, alat bantu di sini kita bedakan menjadi dua, yakni alat bantu orientasi serta alat bantu yang digunakan dalam mobilitas. Ada alat bantu orientasi. Terdapat 3 kelompok yang memungkinkan dapat digunakan secara terpisah atau bersamaan. Metode 3 dimensi yang mewakili benda sebenarnya atau kelompok boleh benih-benih kelompok yang didapatkan dalam satu lingkungan, benda asli atau tiruan. Alat grafik atau peta timbul, penataan penglihatan untuk low vision dan diagram ataupun meta perabaan atau perabaan yang dapat memberikan informasi. Alat bantu lisan tipe khusus
lingkungan atau peta satu arah atau daerah atau tata cara bepergian di dalam suatu lingkungan peta atau modul atau berbentuk tulisan-tulisan. Terdapat alat bantu mobilitas bagi anak tunanetra, yaitu pendamping awas yang merupakan menggunakan orang awas sebagai pendamping dalam mobilitasnya. Ada tongkat panjang, dan tongkat lipat. Kemudian, pengenalan diri salah satu usaha agar seseorang bisa diterima dalam pergaulan sosial adalah adanya kemampuan seseorang untuk mengenali dirinya sendiri, atau disebut self-understanding. Dengan mengenali dirinya sendiri, maka orientasi ke dalam dirinya akan mudah dilakukan, sehingga mekanisme self-management akan berjalan dengan baik. Pemahaman terhadap diri sendiri akan sangat membantu seseorang dalam menggunakan potensi secara maksimal untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Selain itu, dengan mengenali diri sendiri, seseorang dapat mempunyai keyakinan tinggi dan berpikir positif yang akan berpengaruh pada motivasinya dalam menghasilkan suatu karya besar. Gangguan penglihatan ini menyebabkan anak tunanetra mengalami aneka masalah dalam melalui perkembangan kognitif, sosial, emosi, bahkan kepribadiannya. Proses belajar pengenalan diri rendah diakibatkan karena ketidakmampuan anak untuk menerima dan merespon rangsangan visual. Anak tunanetra tidak menyadari bahwa ketidakmampuannya dalam menerima rangsangan visual terkadang dapat menimbulkan persepsi yang salah. Tunanetra harus mengenali kekuatan yang dimilikinya, sebab kalau tunanetra tidak mengenali kekuatan yang ada pada dirinya, maka akan sangat merugikan. Karena tunanetra akan kehilangan kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya. Sebaliknya, karena tunanetra tidak mengenali kelemahan dirinya, anak tunanetra sangat percaya diri, yakin memiliki suatu kemampuan, padahal orang lain menganggap hal itu hanyalah biasa. Pengenalan diri pada tunanetra yang dilakukan sejak dini tentu akan memberikan pengaruh positif untuk perkembangan kepribadiannya. Karena kemampuan pengenalan diri pada tunanetra dianggap sangat penting untuk anak tunanetra. Mengenai sosial dan komunikasi, interaksi sosial yang terbatas disebabkan adanya rasa rendah diri pada anak tunanetra untuk melakukan sosialisasi di lingkungan sekitar, sehingga keterbatasan itu perlu diatasi supaya dapat diterima dalam melakukan interaksi sosial secara mandiri. Salah satu syarat sosialisasi dengan lingkungan adalah berupa komunikasi, sehingga tunanetra dituntut untuk memiliki skill komunikasi yang baik untuk mengembangkan pengetahuan baru dalam mengatasi keterbatasan kognitif dan mengatasi verbalisme. Maka, layanan kompensatoris diperlukan untuk mengembangkan sosial dan komunikasi bagi tunanetra, yaitu dengan melatih keterampilan berbicara sedini mungkin jika anak mengalami tunanetra sejak lahir. Terkait dengan produksi suara yang dilakukan oleh organ bicara seperti telinga, bibir, lidah, dan gigi. Pembiasaan melatih kemampuan menyampaikan pendapat atau memberikan umpan balik pada orang lain agar komunikasi dapat berlangsung dua arah. Memberikan pemahaman konsep mengenai ukuran dan pengetahuannya diperoleh dengan menerima secara verbal, kemudian membentuk persepsi melalui auditori. Peran orang di sekitar harus kooperatif agar tunanetra mendapat rasa aman dan melakukan pembelajaran dengan metode tertentu agar tunanetra dapat melatih sosialisasi dengan orang lain sehingga ia terbentuk rasa kerjasama yang saling membutuhkan. Pengembang komunikasi secara tepat akan meningkatkan keterampilan berpikir seorang anak dengan cara memberikan stimulus sesuai tugas perkembangan. Percakapan yang sistematis
dan bertingkat akan menimbulkan banyak pertanyaan pada diri anak sehingga merangsang kemampuan berpikir kritis dan keberanian anak tunanetra juga akan berkembang saat menyampaikan informasi kepada orang lain melalui komunikasi. Implikasinya, dalam pembelajaran bagi anak tunanetra hendaknya berdasarkan pada karakteristik seperti verbalisme, berpikir kritis, rasa ingin tahu yang kuat, dan juga berfantasi. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.